Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 Muhammad Isnu Nasruddin, kelompok 2 Devrian Adrianto Putra Fadil Toha, Intan Azizah, Elvio Andika. Lanjut. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menganalisis dan kemudian mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Dalam hal ini alat ini mampu untuk menentukan sumber paket data dan tujuan paket data akan dikirim walaupun tujuan transmisi berada pada jaringan yang sama ataupun berbeda. Bisa dikatakan router merupakan sebuah alat penghubung antar jaringan komputer. Access point adalah perangkat jaringan wireless yang akan bertindak sebagai frontal sebagai perangkat untuk bisa terhubung ke jaringan. Access point digunakan untuk memperluas jangkauan dari jaringan yang ada dan untuk meningkatkan jumlah penggunaan yang bisa terhubung dengannya. Kabel percakapan tinggi yang bersambung dari router ke titik akses mengubah sinyal kabel menjadi sinyal wireless. Switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubung beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, proses, dan meneruskan data ke perangkat yang ditujukan mulai jaringan kabel. Lanjut. Baik, kemudian cashless interdomain routing atau CIDR. Cashless interdomain routing adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, B, C, D, dan E. Disebut juga sebagai supernetting. CIDR merupakan mekanisme routing dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas A, B, dan C. Digunakan untuk mempermudah penulisan notasi subnet mask agar lebih ringkas dibanding penulisan notasi subnet mask yang sesungguhnya. Untuk penggunaan notasi alamat CIDR pada classful address pada kelas A adalah 8 sampai dengan 15, kelas B adalah 16 sampai dengan 23, dan kelas C adalah 24 sampai dengan 28. Subnet mask CIDR 31 dan 32 tidak pernah ada dalam jaringan yang nyata. Kemudian ini adalah tabel CIDR dari kelas A, B, dan kelas C. Oke, selanjutnya adalah variabel length subnet mask. Dari pengertiannya, variabel length subnet mask atau VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting di mana dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam klasik subnetting, subnet heroes and subnet ones tidak bisa digunakan. Selain itu, dalam subnetting klasik, lokasi nomor IP tidak efisien. Pada metode VLSM subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah host, sehingga akan semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan. Tahapan perhitungan menggunakan VLSM, IP address yang ada akan dihitung menggunakan CIDR, selanjutnya baru dipecah kembali menggunakan VLSM. Maka setelah dilakukan perhitungan, maka dapat dilihat subnet yang telah dipecah, maka akan menjadi beberapa subnet lagi dengan mengganti subnetnya. Kita langsung masuk ke project jaringan, di mana untuk jaringan ini
kita ada 4 ruang, di mana ada ruang marketing, ruang customer service, ruang kepala bagian, dan yang biru itu ada ruang IT. Untuk spesifikasi jaringan, ini ruang customer service ada 17 komputer. Kemudian untuk ruang kepala bagian ada 12 komputer, ruang marketing ada 10 komputer, dan ruang IT ada 5 komputer. Kemudian untuk jaringan kita ini nanti akan menggunakan IP 192.199.200.0/25. Ini networknya, dan ini berlaku untuk satu jaringan ini. Kemudian dengan menggunakan VLSM kita akan membagi IP atau network /25 ini jadi, atau kita bagi ke tiap-tiap ruangan. Sebelum kita ke VLSM, kita harus menggunakan, atau tidak harus, kita harus mengerti tentang subnetting, atau minimal kita ada referensi untuk mengetahui IP yang bisa digunakan, jumlah IP maupun profiknya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa IP yang diberikan kepada perusahaan kita adalah 198.199.200.0/25. Otomatis untuk network address-nya adalah .0 atau 198.199.200.0. Itu untuk network address. Untuk broadcast address-nya, karena ini /25, adalah 198.199.200.127. Kemudian selanjutnya kita harus langkah pertama adalah kita menentukan, atau kita harus mengurutkan terlebih dahulu kebutuhan komputer-komputer yang diperlukan tiap-tiap ruangan. Untuk mempermudah, kita bagi atau kita urutkan dari yang besar ke yang terkecil, mulai dari 17 di customer service, 12 di kepala bagian, 10 di marketing, dan 5 di IT. Untuk yang pertama, kita cari bidang yang paling banyak terlebih dahulu, yaitu customer service host. Ada 17 host. Nah, jika kita berpaku pada tabel ini, 17 host ini adalah yang paling terdekat adalah /27, karena 27 ini ada 31 host termasuk broadcast address. Nah, yang bisa digunakan adalah antara 1 sampai 30. Jadi jika di sini adalah kita kalau perhitungan itu adalah dari 198.199.200.1 sampai 198.199.200.330. Jadi ada 31 host. Network address-nya 0, broadcast address-nya 31. Itu untuk ruangan customer service, ada 17 ruangan. Kemudian kita ingat-ingat terlebih dahulu, atau kita catat, ini untuk broadcast address untuk ruangan pertama customer service ada 31. Kemudian kita lanjut yang ruangan kepala bagian, yaitu 20 host. Tadi terakhir range-nya adalah yang IP yang customer service itu adalah .31. Kemudian kita lanjut untuk yang terbanyak kedua, yaitu kepala bagian dengan jumlah 12 host. Ini yang dari tabel yang tadi, itu yang bisa kita gunakan adalah /28 dengan jumlah 15 host atau 15 IP. Nah, 15 IP ini berarti dari kita hitung mulai network address 32 sampai 47, sedangkan yang bisa digunakan adalah 33 sampai 46. Berarti host yang terakhir adalah mohon maaf, maksud saya IP yang terakhir adalah 47. Kemudian kita lanjut di
terbanyak ketiga, yaitu ruang marketing adalah 10 host. IP yang bisa kita gunakan adalah /28 juga dengan jumlah 15 host. Kemudian untuk IP-nya adalah range 48 untuk network address-nya, dan untuk broadcast-nya 63. Jadi bisa kita pastikan IP yang bisa digunakan adalah 49 sampai 62. Dan yang terakhir adalah ruang IT dengan jumlah 5 host. Karena ini 5 host, jika kita berpaku pada tabel ini, maka untuk IP 5 yang bisa digunakan 5 adalah 8. Mohon maaf, mas saya perfectnya /29. /29 ini ada 8 IP. 8 IP ini satu untuk network address, satu untuk broadcast address. Yang bisa digunakan adalah 65 sampai 70. Untuk network address-nya sendiri .64, dan untuk broadcast address-nya adalah .71. Dengan demikian, rincian network address yang akan digunakan adalah untuk customer service itu networknya 198.199.200.0/27. Untuk kepala bagian adalah .32/28. Untuk marketing adalah .48/28. Untuk ruang IT adalah .64/29. Jadi di sini sudah jelas dari IP yang diberikan untuk perusahaan kita /25. /25 tadi kita lihat lagi untuk rentang IP-nya adalah dari 0 sampai 127. Jadi dalam menggunakan VLSM /25 tadi kita bagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil, dan untuk membaginya